Halo, aku Pinita Rasania dari kelas MN22I Angkatan 2022 akan menjelaskan tentang dampak krisis keuangan global terhadap perbankan di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan COVID-19 dan di sini memiliki dampak signifikan terhadap perbankan di Indonesia melalui beberapa saluran. Yang pertama yaitu dampak langsung dan yang kedua itu dampak tidak langsung dan yang terakhir dampak pada nasabah. Yang pertama dampak langsung yaitu penurunan aktivitas ekonomi dan yang kedua kenaikan non-performing loan atau NPL, yang ketiga yaitu penurunan laba bank dan yang terakhir pengurangan kredit. Dan selanjutnya yaitu dampak tidak langsung. Yang pertama yaitu volatilitas pasar keuangan, kedua penurunan likuiditas dan yang ketiga kesulitan akses kredit, dan yang terakhir pengaruh terhadap sektor real. Yang terakhir yaitu dampak pada nasabah. Yang pertama yaitu kesulitan membayar hutang dan yang kedua penurunan kemampuan belanja dan yang ketiga kehilangan pekerjaan. Keempat peningkatan pengawasan keuangan dan yang kelima pengembangan produk keuangan syariah. Dampak COVID-19 terhadap perbankan di Indonesia. Dampak pandemi corona yang terjadi di Indonesia diperkirakan akan memicu terjadinya peningkatan kredit macet atau NPL. Pertumbuhan laba perbankan di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari laba bersih negatif yang dialami oleh beberapa bank, yaitu Bank Sentral Asia dan Bank Negara Indonesia di awal tahun. NPL atau non-performing loan adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah, tetapi nasabah tersebut tidak membayar kreditnya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Pengurangan kredit merupakan salah satu dampak krisis keuangan global terhadap perbankan di Indonesia. Yang pertama itu penurunan aktivitas ekonomi dan yang kedua kesulitan akses kredit bagi nasabah, yang ketiga penurunan pertumbuhan usaha kecil dan menengah UMKM, keempat pengurangan lapangan kerja dan yang terakhir dampak pada sektor real. Berikut dari analisis SWOT. Yang pertama itu kekuatan. Pengalaman menghadapi krisis 2008 sampai 2018 dan yang kedua kelemahan ketergantungan pada sektor real yang terdampak COVID-19 dan yang ketiga peluang pengembangan produk keuangan digital dan yang keempat ancaman krisis ekonomi global dan yang kelima strategi mengembangkan produk keuangan digital. Kesimpulannya yaitu COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus. Dan bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang merupakan lembaga intermediasi antara masyarakat yang menyimpan dana atau nasabah penyimpan. Dampak pandemi corona yang terjadi di Indonesia diperkirakan akan memicu terjadinya pertumbuhan kredit atau pembiayaan pada industri perbankan melambat atau mengalami penurunan, yang pada intinya akan mengakibatkan turunnya profitabilitas industri dan juga peningkatan kredit macet atau non-NPL. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19, dan adanya COVID-19 ini juga pembukaan rekening online semakin meningkat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.